ketersediaan BBM di beberapa SPBU swasta kosong. Telah diberikan kuota impor sebesar 110%. Kelangkaan BBM di SPBU swasta mulai terjawab. Jadi kuota impor swasta tahun ini habis meski sudah ditambah hingga 110% dibandingkan tahun lalu. Nah, jalan keluarnya pemerintah membuka impor satu pintu dan bekerja sama dengan Pertamina. Pro kontra pun tidak terhindarkan, ada isu monopoli yang berhembus usai Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kerjasama ini. Kebijakan yang mewajibkan seluruh perusahaan bensin di Indonesia untuk membeli BBM hanya dari Pertamina. Nah, ini merupakan langkah mundur yang berpotensi mematikan iklim persaingan sehat di sektor energi. Alhasil, kebijakan ini justru akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, membatasi pilihan konsumen, dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Yang pertama, kebijakan ini akan menciptakan monopoli yang tidak sehat. Dengan menghilangkan persaingan dari impor BBM swasta, Pertamina akan menjadi satu-satunya pemain di pasar. Sejarah membuktikan bahwa monopoli cenderung melahirkan inefisiensi, stagnasi inovasi, dan potensi penyalahgunaan posisi dominan. Tanpa adanya tekanan kompetisi, tidak ada insentif untuk meningkatkan kualitas layanan maupun efisiensi operasional. Kedua, konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Masyarakat dan dunia berusaha akan kehilangan hak untuk memilih. Dalam sistem yang kompetitif, konsumen bisa beralih ke pemasok lain jika tidak puas dengan kualitas, harga, atau layanan. Dengan kebijakan ini, konsumen terpaksa menerima apapun yang ditawarkan Pertamina tanpa alternatif lain. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar yang sehat. Ketiga, kebijakan ini berpotensi membebani keuangan negara. Pengalaman menunjukkan bahwa monopoli BBM sering sekali berujung pada kebutuhan subsidi yang lebih besar. Jika Pertamina mengalami inefisiensi operasional besar, kemungkinan negara harus menalangi kerugian melalui anggaran pemerintah. Padahal, dana tersebut bisa dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Kemandirian energi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak konsumen dan memastikan persaingan usaha. Sebaliknya, kemandirian energi harus dibangun melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi di sektor hulu hingga hilir. Dalam lingkungan yang kompetitif dan transparan, kebijakan yang baik adalah yang melindungi kepentingan konsumen dan mendorong terciptanya pasar yang sehat, bukan yang menciptakan monopoli.